Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Saya ingin mengulas tentang block order untuk materi kali ini ya. Untuk block order untuk materi kali ini ya, sebenarnya block order ini ya, ini beda dengan order block ya, hampir sama lah ya, cuma dibalik saja namanya ya. Jadi seperti itu. Tapi ini block order ini lebih ke struktur marketnya ya, lebih ke struktur marketnya. Jadi di sini akan saya jelaskan lebih detail dengan block order ya. Tapi sebelum itu saya ingin memperlihatkan juga kepada teman-teman bahwa semalam itu saya juga share di grup ya. Di sini saya share di grup ya, di sini. Nah, di sini ya, mana semalam? Nah ini ya, di sini saya share seperti ini ya. Ini analisa sebelum market melakukan penurunan ya. Di sini juga saya jelaskan bahwa ini bukanlah sebuah sinyal ya. Tentu kita lihat apakah bisa valid ya. Jadi gunakan analisa di grup itu sebagai sinyal ya. Ini juga sebagai sinyal ya. Ini kita entry di sini ya, dia melakukan penurunan dan saya ada analisa bahwa market akan membahas struktur A, B, C, tapi ini juga kita perlu analisa ulang kembali ya untuk struktur A, B, C ini. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan ya alasannya, apakah ini di bawah ini nanti akan ada konfirmasi untuk B ya. Jadi setelah dia turun ini nanti apakah dia akan ada konfirmasi untuk menuju ke C-nya ya. Jadi hati-hati, jika struktur H1 valid masih bisa naik ya, masih bisa naik di level 50 ya. Maksud saya ini adalah di level 50 ini market bisa naik ya. Jadi seperti itu. Oke, tinggal nunggu di level tersebut time frame kecil nanti ada setup atau tidak ya. Jadi di sini apakah nanti ada setup atau tidak di time frame kecilnya. Jadi kita lihat untuk buy tetap ya, untuk back itu kita tetap nunggu konfirmasi ya untuk B-nya ya. Dan semalam di sini merespon ya. Di sini juga saya jelaskan, di sini ada take profit kita itu berada di sini, nanti saya jelaskan di chart langsung ya. Kemudian ada formasi 3 candle penghalang untuk melakukan penurunan di area-area sini ya. Jadi seperti itu. Oke, kita kembali lagi langsung di chartnya ya. Saya akan ganti time frame di sini langsung ya. Ingin menjelaskan untuk yang semalam di time frame M30 yang saya share di video di grup ya. Nah, di sini market melakukan kenaikan, saya di sini ya. Kemudian dia turun membuat low ya. Setelah membuat high ini dia membuat sebuah low. Kemudian dia naik membuat new high ya. Lalu new high ini dia mampu break di sini ya. Dia mampu break di sini. Pertama di sini ya. Pertama di candle bearish ini ya. Itu sebenarnya kita sudah bisa mengukur ya. Kita sudah bisa mengukur seperti ini ya di candle bullish ini misal ya. Ini saya kasih contoh dulu di candle bearish ya. Dia sudah mampu break swing low ini ya. Jadi saya beri contoh, jika kita mengukur seperti ini ya. Kemudian dikenaikan candle berikutnya ini tidak mampu di level 50, dia membuat low lagi di bawah ini, maka kita bisa menarik fibonya itu seperti ini ya. Kita tarik ke bawah lagi ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita menunggu entry di level 50 ini. Setelah dia melakukan kenaikan sampai di level 50 baru kita bisa entry di sini ya. Kita bisa pending order ya. Untuk SL itu sebenarnya itu di atas swing ini. Tapi saya mengambil SL itu di atas ini ya, shadow ini ya, shadow candle bearish ini ya. Jadi perbandingannya biar lebih besar ya, karena take profitnya itu saya mengambil di level 161 setup ini ya. CP1 sell yang ini saya cuma mengambil take profit itu kecil ya, di area sini saya. Tapi tidak apa-apa, ini sudah sangat besar ini. Ini ada, kalau tidak salah sudah ada 40 pips ya. Itu sudah lumayan. Di gold itu sudah sangat besar ya. Kita take profit di sini itu sangat besar ya. Apalagi jika kita mengambil take profit di level 161 yang bertepatan di area tunggu kita yang sudah saya jelaskan di grup ya. Itu di level 161 ini, wah ini juga jauh lebih besar lagi ya. Itu tergantung teman-teman, jika ambil open posisi 2 itu bisa take profit 2 posisi ya, seperti itu. Oke, jadi analisa saya untuk semalam itu seperti itu ya. Dan apakah akan membuat struktur A, B, C ya. Di grup saya jelaskan A. Di sini ya.
saya punya analisa bahwa market akan membuat struktur ABC ya. Di situ saya melihat sebentar ya, di sini saya melihat di time frame H1 ya. Untuk setup semalam itu juga diperkuat di H1 ya. Ingat, struktur di time frame H1 ini jauh lebih akurat dibandingkan time frame M15 ataupun M5 ya. Itu jauh lebih kuat ya. Tapi sayangnya dia juga ada keterlambatan untuk terbentuk ya. Di sini semalam dia sudah mengambil low ini ya, mampu break di sini, dia retest naik di sini ya, lalu melakukan penurunan ya. Itu sudah menjadi konfirmasi yang sangat bagus. Oke. Jadi di sini kenapa saya ada analisa bahwa market itu akan melakukan kenaikan ya. Di sini jika kita lihat dia membuat struktur low, high ya, lalu di break ini membuat sebuah new low ya. Kemudian dia kenaikan ini dia mampu di break ya. Ini berarti menjadi area block ordernya ya. Di sini menjadi area block ordernya di time frame H1 ya. Block ordernya itu sebenarnya ini di bodinya ini candle, kalau saya di candle ini ya, ini saya ganti warna hijau ya. Nah, block ordernya itu ya, karena candle ini sebentar ya, saya kasih candle bearish ini membuat low ya, dia terus membuat high ya, lalu new low. Jadi seperti ini sebenarnya block order itu ini. Inilah yang dinamakan block order B. Jika block order sell, tentu terbalik ya, seperti ini. Lalu dia mampu break ini. Nah, inilah yang dinamakan block order sell ya. Ini block order B, dia mampu break di sini ya. Ini block order sell karena break di sini, dan area bloknya itu di sini ya. Jadi untuk formasi candle seperti ini, karena ini tidak begitu terlihat ya, jika kita turunkan time frame ini sebenarnya terlihat ya. Bisa umpama di time frame M30 ya, di time frame M30 seperti ini adalah area block ordernya ya. Ini block order B ya. Nah, untuk block order sellnya di time frame H1 itu ini ya. Ingat strukturnya tadi yang sell ya, yang sell dia seperti ini, break. Nah, ini adalah area block ordernya ya. Jadi di sini dia melakukan kenaikan, sebentar ya, naik di sini, turun ya, naik di sini, dia turun lagi, lalu naik lagi, lalu di break ya. Ini adalah area block ordernya, tapi kita markingnya di bodinya ya. Markingnya itu di area bodinya ya, seperti ini. Nah, seperti ini di area body, ini adalah block order sellnya ya. Lihat di bawah sini ada block order B ya, di atas ada block order sell ya, di atas ada block order sell ya, di bawah ada block order B. Oke, jadi di sini sahabat trading analisa mudah-mudahan bisa paham ya tentang block ordernya itu ini ya. Block ordernya itu untuk buy dan untuk sellnya itu ini. Inilah yang bawah jika kita melihat di time frame H1 tentu tidak terlihat ya. Di time frame H1 jika yang B ini tidak terlihat ya. Tapi jika kita melihat struktur dari candlenya ini, kita bisa melihat di time frame kecilnya, bahkan di time frame M15 pun bisa ya. Coba lihat di time frame M15 jika kita kecilkan ya, ini sudah menjadi block order sebenarnya ya. Di sini ya, disinilah ini adalah area block ordernya. Dia belum sampai disentuh pun sudah melakukan kenaikan ya. Lebih jelas itu di time frame M30 ya. Di time frame M30 ini ya, ini shadownya low ya, ini yang mampu break ya. Ini hanya di atas, tapi ini bodinya ya. Jadi block ordernya itu ya ini di body ini. Ini bisa dikatakan dengan dominan breakband ya, hampir sama saja ya. Order block order ya, sama itu, cuma penamaan saja ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini mengapa market sekarang masih santai ya. Di sini dia masih bermain-main. Apakah dia nanti mampu menembus yang atas ya, kita tidak tahu. Tapi ingat,
menurut saya jika dia mampu break atas ini, bisa saja ini sebagai manipulasi market ya. Blok-blok order ini bisa saja menjadi liquidity dari market. Dia mengambil order di sini ya, di sini banyak sekali yang buy stop ya, dan di sini banyak yang sell stop ya, maka dia akan mengambilnya mengambil buy untuk buy stop, lalu dia langsung turun mengambil SL-nya. Nah, demikian juga yang di sini ada yang sell stop ya, nanti juga wajib berhati-hati. Tapi karena tren besar sedang bearish di time frame H1, menurut saya itu masih ada indikasi untuk penurunan ya. Oke, nah di sini untuk penjelasan block order seperti itu ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat trading analisa bisa paham untuk analisa saya yang semalam. Saya juga ada entry di area-area sini ya, ada entry di area-area sini untuk buy ya. Kenapa ya? Karena di sini sudah terbentuk konfirmasi dengan adanya block order buy ya. Jadi saya mengukur level 50 ya, saya ukur level 50-nya. Coba saya ukur di sini level 50-nya ya, dari swing teratas ini sampai di swing terbawah ini di angka equilibrium. Nah, saya itu take profitnya semalam itu sebenarnya saya mengambil di level 50 ini ya. Untuk sell di sini itu saya mengambil di situ, dan untuk buy saya mengambil di body dari formasi 3 candle ini di time frame M30 ya. Jadi saya ada open posisi buy di situ. Jika kita lihat di sini di M30 tidak terlihat adanya setup buy ya, karena saya lebih menunggu di konfirmasi di sini. Di time frame M15 ini terlihat ya, tapi juga wajib berhati-hati karena di time frame H1 tadi masih tidak ada, di area sini tidak ada konfirmasi di time frame H1 ya. Kalau di sini sudah ada, ini sudah menjadi menjadi apa ini? Ini yang dinamakan menjadi sebuah order buy ya. Order buy. Maksud saya di sini adalah block order buy ya. Ini adalah block order buy-nya, pembentukan block order buy. Kenapa? Karena di sini dia membuat low, high, lalu new low, break high ini ya. Nah, di bodinya inilah, ini adalah block ordernya untuk buy ya. Untuk buy di sini dia mengambil shadow di sini ya. Dia mengambil shadow di sini, sudah direspon ya. Tidak sampai di body ya, tapi sudah direspon ya. Jadi market itu seperti itu memang, tapi di situ ada block order buy. Jadi saya berani mengambil open posisi buy di level terbarunya ya. Di level ini saya justru mengambil buy-nya itu yang pertama di sini ya, yang kedua saya mengambil open buy-nya itu di sini di level 50 ini. Nah, di sini di level 50 ini tepat ya di atas dari block order buy-nya ya. Jadi saya mengambil di situ. Kenapa saya mengambil di situ? Karena ada konfirmasi ya, ini konfirmasi adanya block order buy ini ya. Struktur yang sudah saya jelaskan seperti ini ya. Jadi ini yang mampu kenaikan, ini yang mampu break adalah ini. Kita bisa mengukurnya di sini, mengambil level 0, level 100 ya. Level 50 adalah area equilibrium untuk kita entry buy ya. Sebenarnya ini jika kita mengambil 1:1 ya, misal ini ya, entry di sini, SL di sini, TP di sini ya, take profit di situ, ini sudah 1:1 sudah profit ya. Itu sudah profit. Jadi setup ini menurut saya sangat bagus ya, karena selaras dengan CP1 buy ya. Dengan CP1 buy dia selaras dengan struktur marketnya ya. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang block order ya. Jadi area-area block order itu seperti itu ya. Ini semalam coba saya lihat ya, saya ada order juga di area sini soalnya. Nah, di area situ saya ada order, tapi sekarang market justru berbalik lagi ya. Ya ini karena ini masuk di area-area ini block order sell ya. Di sini dia direspon langsung ya. Di sini dia direspon, di sini dia direspon, karena blok ordernya berada di sini ya. Direspon terus, tinggal ini nanti kuat yang mana ya, apakah yang bawah atau yang atas ya yang akan ditembus ya. Di sini yang bawah masih baru sekali disentuh ya. Yang bawah ini baru sekali disentuh. Ini sudah cukup besar pantulannya sampai di
block order yang atas ya, sedangkan yang atas ini pantulannya masih belum sampai menyentuh ini ya, block order yang bawah ya. Jadi di sini market masih sama-sama kuat ya. Jadi seperti itu ya. Di time frame M1 pun juga kita bisa melihat kok block order itu ya. Semalam saya ada ini ya, di level 50 ini saya lihat block ordernya ya. Di level 50 ini saya lihat block ordernya itu di mana. Nah, ini ternyata block ordernya itu di sini ya. Sebenarnya ini jika kita marking, kita bisa di bodinya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini block ordernya ya. Dia direspon di sini ya. Dia direspon di area-area sini situ ya. Ingat block order pembentukannya ya. Low, high, new low, break, high ya. Nah, inilah area-area block ordernya. Ya, di sini market menyentuh, kita langsung bisa entry di sini untuk melakukan open posisi buy ya. Jadi seperti itu setelah dia masuk di harga 50 ya. Jadi seperti itu. Ini sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali jika kita mengambil open posisi di time frame kecil ya. Jadi seperti itu. Jika kita mengukur pakai Fibo pun juga bisa ini ya. Block order ini ya, ini swing yang break umpama ini ya. Umpama sebentar di sini. Karena ini sudah terkonfirmasi ya, dia sudah mampu break di sini. Di level 50 ini masih belum dicapai ya. Harga masih di sini. Maka kita bisa naikkan lagi di sini. Ya 50 juga masih belum dicapai, lalu kita naikkan lagi di sini. Nah, setelah dia melakukan kenaikan di sini, kita juga bisa entry di level 50 ini ya, ataupun di area block ordernya ya. Tapi biasanya di bodinya ini dia tidak merespon ya, karena dia hanya merespon bisa saja di area imbalance-nya ini ya. Tapi di sini market merespon ya, ini jauh lebih kecil untuk posisi entry kita itu jauh lebih kecil untuk risikonya ya. Jadi seperti itu ya. Jadi mudah sekali jika kita ingin entry dengan formasi struktur yang sudah saya jelaskan seperti di video sebelumnya ya. Itu sebenarnya formasinya itu sejalan atau selaras dengan CP1 ya. Makanya saya tetap memakai setup CP1 ya. Saya tetap memakai setup CP1 ya, karena selaras juga dengan level dengan struktur ini ya. Oke, demikian ya penjelasan untuk kali ini. Dan untuk sekarang ya, untuk sekarang dia menuju area ini ya. Apakah block order buy ini nanti akan direspon ya, akan merespon ya? Menurut saya ini masih rawan untuk sideways ya. Jadi jika sahabat-sahabat trading analisa open posisi di sini kena floating loss di sini ya, wajar berat ya, setidaknya bisa kembali lagi karena ini market masih sideways ya. Jadi seperti itu. Oke, ini sebenarnya ada formasi sell ini sebenarnya ya. Jika saya lihat di sini ada formasi sell di time frame H1. Ya, sekarang coba ya saya kasih gambaran sedikit ya, dari bawah sini saja kita mengukurnya. Karena market sedang sideways. Ini dia melakukan kenaikan ya, lalu dia turun. Di sini dia membuat struktur ini sebenarnya masuk answer bar ini ya. Gak apa-apa, ini struktur kecilnya. Nah, seperti ini. Jadi lalu dia mampu break di sini, mampu break ini ya, dia mengambil open di sini ya. Nah, ini bisa seperti ini sebenarnya. Catatannya itu ini kuncinya. Ini dia sudah mampu di break ya. Sedangkan ini adalah internalnya ya. Internalnya ini fungsinya untuk mendeteksi dini bahwa market akan ada penurunan setelah dia pullback naik di sini ya. Tapi apakah ini nanti akan valid ya? Karena ini market sekarang masih sideways ya, masih sideways di sini. Jadi saya ya masih ada entry, memang saya di area sini ada entry, di area sini juga ada entry, di mana tadi di level 50 tadi ya, di area situ saya ada entry buy ya. Harapan saya ini market nanti akan ada kenaikan ya. Harapan saya itu market ada kenaikan dengan struktur A, B, C seperti ini ya. Tapi tidak tahu ya
bisa saja analisa kita gagal ya. Ingat, gunakan metode saya itu sebagai referensi, jadi bukan sinyal ya. Jika saya ada open posisi buy, sell atau itu jangan dibikin sinyal, tapi bikinlah sebuah metode ya untuk kita belajar bersama. Tidak ada metode yang 100% itu benar, saya jamin tidak ada ya. Di seluruh dunia ini ya, di trader-trader dunia pun juga mengakui itu. Bahkan pencipta ICT pun ya, dia juga pernah ada lossnya ya, Jadi untuk analisa itu tidak ada yang 100% itu benar, pasti ada kalanya kita loss. Nah, disitulah saya ingatkan kembali bahwa yang terpenting itu adalah di akhir, yaitu probabilitasnya saja ya. Untuk metode setelah kita backtest hasilnya bagus, misal ya berapa persen seperti itu ya, misalkan 40 lah, 40% atau berapa persen, 30% ya, 20% bahkan ya, itu sudah bagus ya. Jadi tinggal probabilitasnya. Untuk metode tidak ada metode yang 100% itu pasti benar, tidak ada, itu saya jamin ya. Karena saya bisa berani bilang seperti ini, pencipta setup atau pencipta struktur sekalipun ya, para trader internasional yang sudah 30 tahun bahkan 30 tahun berkecimpung menjadi trader itu, dia bilang tidak ada analisa yang bisa 100% itu benar, dan dia bilang bahwa juga pernah ada loss ya. Itu berarti kita harus mengambil kesimpulan bahwa semua itu berakhir di probabilitasnya. Makanya saya sering menyampaikan untuk jaga money management ya, terutama di risiko. Untuk entry sesuaikan lotnya dengan modal ya. Metode sebagus apapun, jika lotnya itu sering sahabat-sahabat trading analisa menggunakan yang tidak sesuai dengan equity, saya jamin itu sebagus-bagusnya metode, ada kalanya nanti sahabat-sahabat trading analisa akan merasakan MC, itu pasti, saya jamin itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di akhir video ini ya. Mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa dipahami tentang block order ya. Sebenarnya semua itu hanya istilah ya, pada intinya sama ya. Jadi seperti itu. Tentu dari trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to